kuasa-Mu di tengah-tengah kami Bapa, sehingga setiap hidup kami Bapa boleh menerima anugerah-Mu, boleh menerima kebenaran-Mu, boleh menerima kasih-Mu di dalam setiap hidup kami Bapa. Engkau memberkati pelayanan Natal pada hari ini Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Biarlah kebenaran-Mu memberikan motivasi di dalam hidup kami. Kebenaran-Mu membangun iman kami. Kebenaran-Mu senantiasa membawa kami kepada hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kuasa dan Roh-Mu tetap berkarya di tengah-tengah kami, memimpin di dalam pelayanan kebenaran-Mu Bapa, sehingga setiap hidup kami semua merasakan berkat surgawi, merasakan berkat ilahi, dan semuanya hanya kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelumnya sisa dari Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Ya, saya datang dalam hari manusia yang mempercayakan pelayanan firman dalam waktu 20 sampai 30 menit. Keringat saya sejago-jago. Saya bersyukur pada hari ini Bapak Ibu, saya ada di sini. Nanti 3-4 hari masih terserang sakit. Dan hari saya bilang sama anak saya, dulu nanti belum siap-siap, aku tetap datang, tapi belum siap-siap. Aku sudah jawab, jadi saya berharap dengan apa yang ada pada saya saat ini kondisinya, saya akan maksimal menyampaikan apa yang saya terima dari firman Tuhan. Saya sangat berharap Bapak Ibu boleh diberkati oleh Tuhan yang punya firman. Amin. Puji Tuhan. Tema yang dipakai atau tema yang diterima oleh gereja ini sesuai dengan banyak gereja yang ada di bawah persekutuan PGI dan KWI adalah kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Lengkapnya ayatnya yang ada di bawah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saya akan menyampaikan Bapak Ibu, saya akan menyampaikan dengan tidak menambah keringat. Jadi tadi memang mengalir dari tadi Bapak Ibu, dari kemarin. Jadi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan 1-2 halaman yang saya siapkan supaya waktu saya tidak terlalu panjang. Kalau
Kalau dengan apa itu mesti tepat waktu gitu. Sebab pendeta yang sudah dikasih ngomong biasanya so angin ngerem. Jadi mumpung turun gitu ya, ini saya minta tolong anak saya. Sebenarnya ayat ini buat kita semua gereja Tuhan sudah tidak asing, karena setiap perayaan Natal biasanya ini sebagai pilihan dari nats pembaca dari para pelayan untuk mengenang kembali bagaimana peristiwa Natal Kristus itu terjadi. Jadi ini merupakan satu deklarasi malaikat manakala atau mengiringi kelahiran Kristus. Jadi ketika Kristus itu lahir, maka ada teriakan yang bisa didengar oleh banyak orang, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia. Kapan? Ketika Yesus lahir. Ketika Natal itu hadir, maka malaikat itu mendeklarasikan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bisa bilang amin? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini merupakan deklarasi yang luar biasa. Kalau kita mau belajar, sebenarnya satu malaikat itu sudah cukup menyampaikan pesannya. Karena kalau kita baca ayat berikutnya dikatakan Allah yang juru selamat di kota Bethlehem, bla 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 bla, dia akan dinamakan Immanuel dan seterusnya. Tapi tiba-tiba sementara seorang malaikat ini ngomong, nampaklah, Alkitab bilang begitu, banyak malaikat yang memuji nama Tuhan. Itu luar biasa. Jadi dari apa yang saya tulis di mana ini? Di situ ya. Kita akan belajar. Ada beberapa arti, ada beberapa berkat rohani yang saya ingin sampaikan kepada kita umat Kristiani yang ada di Tebur Sari khususnya. Saya sudah cukup lama tidak di Tebur Sari sehingga tadi hampir lupa. Patokan saya hanya tanya gerejanya dekat jembatan yang nama Payoni. Dijawab kalau kata Payoni, Payoni harus gak ngomong. Berarti mungkin saya sudah lama ya, jadi betul gak ngomong. Oh iya wes. Ya, kita akan belajar dari beberapa nilai-nilai rohani yang perlu kita pelajari sebagai umat Kristen. Lanjut ke yang halaman kedua. Ini nanti ayatnya nanti aja. Ya, halaman yang kedua. Ya, oke. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, saya berulang kali berimajinasi bagaimana ketika Kristus lahir. Jadi teriakan malaikat ini, pujian malaikat ini kan kapan ketika Yesus lahir? Apa yang disuarakan? Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia. Kapan? Ketika Yesus lahir. Apa yang dikatakan kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera bagi manusia? Kapan? Natal itu. Jadi momen peristiwa Natal ini luar biasa. Karena ini untuk pertama kali dideklarasikan bahwa kelahiran itu membawa kemuliaan di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Ini yang luar biasa. Sebelumnya itu tidak ada. Sesudahnya itu juga tidak ada. Lalu kita bisa mengambil memetik satu pelajaran bahwa ini sesuatu yang luar biasa yang namanya Natal. Makanya kalau kita Natal biasanya memang kita menikmati banyak hal. Walaupun ada sisi-sisi yang sering terjadi yang kita tidak inginkan, tetapi berkat Natal itu luar biasa. Nah, kata damai sejahtera, saya menulis di sana supaya saya tidak salah. Irene atau
Irene itu dalam perjanjian baru, Yunaninya Shalom itu di perjanjian lama khususnya. Bahasa Ibrani mengatakan seperti itu. Nah, saya ngambil dari KBBI, dari Kamus Bahasa Indonesia. Hakikatnya menunjuk kepada suasana kondisi batinnya yang bebas dari rasa gusar, galau, gelisah, gundah gulana, mengalami tenang dan tidak mengalami kengerian atau ketakutan. Itu yang disebut damai sejahtera. Jadi ketika malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, shalom bagi manusia yang ada di bumi. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Dan nanti kita mau belajar beberapa hal. Kenapa ini dideklarasikan pada waktu Natal? Kok tidak dideklarasikan ketika Musa dipakai Tuhan luar biasa? Kok bukan Daud? Tapi kenapa mesti Kristus? Saya percaya kita semua sudah ngerti. Tetapi saya ingin menyegarkan ulang bahwa Alkitab kita ini luar biasa. Bisa ngomong amin? Alkitab kita ini luar biasa. Menulis dengan segala kejujuran dan itu sangat memberkati semua kita. Bisa dibuka sekali lagi bawahnya. Oke, ini ayat nanti saya baca, tetapi tidak sekarang. Sekarang saya akan mengagumi firman Tuhan yang ditulis di Alkitab. Dan akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Untuk halaman yang ketiga kita buka. Ya, sudah cukup di situ dulu. Keajaiban Kitab Injil PR dan PB. Saya ingat saya belajar ini dulu sudah 40 tahun yang lalu. Tahun 80 saya belajar dan saya mulai mereview. Ini luar biasa. Keajaiban Kitab Injil PR dan PB. Jadi kalau Bapak Ibu di sini tentu ada rekan-rekan, ada rekan sejawat, ada hamba Tuhan, ada bapak-bapak pendeta. Beberapa waktu juga di tim BKS itu ada yang muat. Kitab Taurat kita ini ditulis pada tahun 1400 sebelum Masehi. Kitab Wahyu ditulis tahun 97 sebelum Masehi. Bahkan Injil Yohanes itu diperkirakan ditulis pada tahun 100. Nah, berarti keajaiban kitab Injil yang akan saya sampaikan yang Bapak Ibu dengar kali ini, tulisan yang tidak serta-merta jadi dalam 1-2 hari atau 1-2 bulan. Tidak sulit kalau penjenengan dan saya menulis autobiografi seseorang dari lahir sampai mati, apalagi kalau orangnya kita kenal. Tidak sulit. Tetapi ketika penjenengan menulis suatu peristiwa atau sejarah kejadian yang notabene jenengan tidak pernah menyaksikan, itu akan sulit untuk diterima kebenarannya. Kalau kita belajar jadi 30 siapa dulu motornya sampai hari ini kan banyak sekali, betul lah Pak? Banyak sekali ini benar, oh itu salah, berapa ternyata. Pelaku sejarah 1-2 orang masih ada. Tetapi Alkitab kita ini yang ajaib. Ditulis 1400 sebelum Masehi, yaitu Pentatif, Kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau Mazmur 970, terus mengalir sampai Wahyu
Masehi. Itu berarti tahun yang dipakai dalam penulisan Alkitab kurang lebih ada 1500 tahun. Nah, dalam kurun waktu 1500 tahun ini, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya ngomong ini? Kalau Bapak Ibu memahami bagaimana yang hari ini saya pahami, Bapak Ibu tidak akan pernah goyah percaya kepada yang namanya Yesus Kristus. Kenapa? Penulisnya kita tahu profesinya beda-beda. Ada raja, ada nabi, ada nelayan, ada petani, ada gembala. Tidak saling mengenal. Ditulis dari 3 benua, dari Afrika, Asia, dan Eropa kan. Tetapi di mana keajaiban? Keajaibannya adalah dari kitab Kejadian sampai Wahyu menuju kepada satu visi, yaitu kedatangan Yesus. Kedatangan yang malaikat itu berseru, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Itu yang dinubuatkan dari sejak 1400 tahun sebelum Kristus hadir. Betapa luar biasa. Isinya nggak pernah berlawan. Kalau tulis Alkitab, jangan lihat Alkitab. Saya bersyukur saya nggak pakai jas, Pak. Saya tadi sudah pakai lengan panjang, nggak boleh jemaat. Dan saya pakai ini pendek, ya beneran jadi kan terlalu panas. Kalau kita nulis buku, tiba-tiba saya membohongi Anda dengan saya ngomong begini. Aku terima wahyu, aku terima ilham. Saya tulis habis itu. Lalu nanti ada masalah, nanti ada persoalan, tiba-tiba saya nulis lagi. Saya dapat sesuatu, saya tulis lagi. Kalau satu orang yang nulis, karena satu orang punya tujuan kan, satu orang punya kemampuan, itu gak bisa berlama-lama. Tapi coba sekarang kita menempatkan 4 atau 5 orang yang berjalan di Jember 1, di Lumajang 1, di Tembok Sari 1. Suruh ngarang diberi satu topik. Topiknya yang mudah apa? Natal. Saya yakin Jember, Lumajang, Tembok Sari beda-beda. Itu sudah diberi tema. Nah, Alkitab kita ini luar biasa. Makanya kenapa kok malaikat itu berseru lagi? Malaikat itu bisa berseru dan dikatakan banyak memuji Tuhan. Karena itu merupakan penggenapan yang dari bertahun-tahun sudah dinubuatkan. Dari Musa terus sampai kepada Daud, terus akhirnya lahirlah Mesias itu, dan itu yang luar biasa. Nah, lalu keajaiban berikut menurut saya, dan saya yakin ini ada di sini. Alkitab itu isinya hanya, memang ceritanya macam-macam. Kalau kita baca nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, sampai kepada kekuatan syair, itu beda-beda isinya. Tetapi intinya, ketika kita merenungkan, saya menulis di sana ada 3 hal, dan Bapak Ibu pasti akan mengalami ini kuasa dari firman itu yang dituangkan dari sekian ratus tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun. Oke, mari. Yang pertama itu penciptaan. Nah, itu saya ingat. Karena Alkitab ini isinya yang pertama penciptaan itu. Allah menciptakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dia menciptakan manusia. Lalu Alkitab mengatakan selanjutnya, berarti itu masih sambung, tidak putus. Dia menyiapkan Taman Eden.
Dan manusia hidup di sana dengan damai sejahtera. Kita semua ngerti. Dari sekolah minggu kita sudah dengar cerita itu. Tetapi itu tidak berlangsung selamanya. Bapak Ibu, nggak tahu tahun berapa saya pernah melayani di tempat ini juga ya Pak. Nggak tahu. Waktu itu salah dengan masih berjaga, baru punya kedua. Jadi sekian tahun yang lalu, ketika saya belajar, Tuhan itu luar biasa. Menciptakan manusia, menyediakan Eden, dan hidupnya penuh damai sejahtera. Tapi kan tidak selamanya kita tahu di akhir. Karena manusia itu ternyata melanggar perintah Tuhan. Jadi ya, saya nanti minta dikode Pak, dikode gocap Pak. Dikode 90 menit mau ya. Yang pertama itu penciptaan. Itu isi Alkitab. Lalu ayatnya di bawahnya ini. Ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Itu pasal 2 ayat 1. Apa yang saya maksud dari ayat ini? Pasal 1, pasal 2 adalah berbicara tentang penciptaan dunia dan segala isinya. Lalu pasal 3, manusia mengalami kejatuhan. Nah, ini ya, itu ayatnya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Pasal 3 ayat 6. Dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu, saya ingin sedikit melebar sedikit saja dari ayat ini. Ada yang bilang kalau ketika Hawa itu makan buah itu sedang tidak dengan Adam, ya kan? Tapi nek dilihat ayat ini cedek banget. Karena itu ketika makan Adam langsung dikasih. Lalu diuraikan oleh Timotius bahwa bukan Adam yang tergoda, betul? Tetapi Allah. Apa yang ingin saya maksudkan begini? Perempuan, kalau dari sini antara perempuan dan antara pria dan wanita tidak begitu jelas kecuali yang di depan. Yang di tengah perempuannya coba tolong angkat tangan lebih banyak. Kok setengah tiang? Coba persentasenya berapa nih? Ada enggak 50%? Oh ya, 1, 2. Oh banyak. Ya. Yang tidak angkat tangan itu dia ragu-ragu. Aku ini perempuan atau bukan? Perempuan itu sebenarnya punya pergerakan gereja dari gereja awal. Itu selalu ada peran perempuan yang beda. Betul Pak ya? Itu luar biasa. Jadi kalau Adam ini dosanya memang dosa nekat. Dia ngerti firman Tuhan nggak boleh, tetapi ketika istri yang memberi, dia tidak mempertimbangkan banyak dimakan. Makanya memang biasanya dosa Adam itu lebih cenderung nekat. Nah, yang Adam ada ojo kedua nekat.
Yang wanita biasanya tergoda. Ada satu karikatur yang mengatakan begini, kalau laki-laki punya banyak uang, nanti nek salah tante Vicky yang betulkan saya. Kalau laki-laki punya uang, dia akan membeli banyak barang yang kita tidak perlu. Tapi kalau perempuan tidak punya uang, dia akan jual barang-barang yang tidak perlu. Maksud setuju, nek sing guyu mesti ngerti maksudnya gitu. Artinya apa? Kelebihan dan kekurangan itu sama-sama bisa membuat orang terproses. Oke? Baik, langsung masuk ke sini ya. Terima kasih. Sudah 15 menit kan? Tapi ketika di sini, saya masih sedikit di sini. Ini manusia, memang sekarang ini sudah dari masa ke masa, dari saya kuliah 40 tahun yang lalu juga diperdebatkan. Sebenarnya yang hilang itu apa ketika dosa? Sebenarnya yang hilang dari ketika kita dosa itu apa kita ngomong? Kemuliaan yang hilang. Nah, lalu kita bertanya loh, apa manfaatnya kemuliaan? Anda tahu ketika kita kehilangan kemuliaan, kita kehilangan segalanya. Nah, lalu apa yang didapat ketika dosa? Kan ada hilangnya. Apa yang didapat ketika dosa? Ketika berdosa, manusia itu dapat pengetahuan baik dan jahat. Dan itu ajaran semua agama yang ada di dunia. Itu kata dunia. Kalau kamu berbuat baik, kamu mendapatkan pahala. Kalau kamu tidak berbuat baik, kamu dosa, kamu mendapatkan neraka. Itu dari kepercayaan manapun. Boleh bapak saja. Tetapi Alkitab yang sedang kita pelajari, yang saya bicarakan di depan ini sangat ajaib, luar biasa. Sampai Daud itu mengatakan begini, siapakah gerangan manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dia seperti sebutir debu, tetapi engkau memuliakannya. Wow, itu luar biasa. Dan itu saya, manusia itu sesuatu yang tidak ada harganya sama sekali kalau bukan kasih karunia. Makanya dalam Alkitab saya meringkas ada 3 hal: penciptaan, kejatuhan. Nah, di dalam kejatuhan ini ada banyak hal yang kita bisa pelajari sebenarnya. Karena kita bersyukur manusia itu tidak pernah dikutuk oleh Tuhan. Sepakat kan, manusia tidak pernah dikutuk Tuhan. Yang dikutuk itu ular, yang dikutuk itu tanah. Karena manusia berdosa, maka tanah mengeluarkan anak duri dan manusia harus bekerja. Tapi tidak pernah Allah berfirman, terkutuklah manusia karena pernah berbuat dosa. Tidak pernah. Nah, melangkah kepada penebusan. Saya berharap tidak ada yang ngantuk. Aku paling khawatir buat berkata. Saya curhat sama anak saya. Saya kan kemarin sama anak saya ini ngomong, tapi kok sudah peringatan saja jago. Nah, kebetulan dia suami istri ini suka konseling dengan orang kan. Dia psikolog, buka praktek di rumah aja. Dia ngomong begini, kayaknya papi stres. Loh, soal pendeta stres. Aku sama ngobrol dengan jemaat, dan orang pendeta ya raiso, sebab pendeta udah stres. Ya, yuk kita langsung ke penciptaan, lalu kejatuhan,
Yang ketiga dibuka ini penebusan. Kejadian 3, nah ini luar biasa Bapak Ibu, kalau makanya kita perlu sungguh bersyukur Natal ini jangan dikacaukan oleh hal-hal yang suka cari kekacauan. Berapa banyak orang meragukan Natal dengan lahirnya Oktober, November, Desember, Januari. Wes itu proyek nggak usah direken. Yang penting malaikat telah mendeklarasikan bahwa Yesus itu sudah lahir. Dan ketika lahir malaikat itu berteriak, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Haleluya. Kapan? Itu Natal Kristus. Amin. Gak usah bingung kapannya. Yang penting Natal itu tanggal 7 Desember. Di sini maksudnya. Nah, oke. Nah, coba Bapak Ibu, ini hanya sekedar saja. Saya tadi bicara di depan supaya saya tidak terlantur banyak berbicara. Tetapi saya rindu Bapak Ibu sana. Pasal 3 dari Kejadian berkata begini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saya pernah berimajinasi dan saya pernah khotbah di jemaat. Mari Bapak silakan duduk. Boleh. Mari. Saya teruskan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, kalau kita mau belajar Alkitab, manusia itu begitu menjijikkan di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana ketika Allah menciptakan sudah dipersiapkan, Allah mengerti bagaimana kejatuhan dan Dia menebus. Ini yang luar biasa. Kenapa? Manusia selalu membungkus kelemahannya dengan dedaunan. Kita semua sudah ngerti. Jadi saya ini enak khotbahnya. Dengan daun ara pagi, sore, ganti dan seterusnya. Akhirnya Tuhan berinisiatif memotong domba. Saya tidak tahu dipotong atau apa, yang penting karena ada pakaian kulit binatang, kan isi orang binatang sing dikorbankan kan. Jadi dia membuat, ini luar biasa sebenarnya Alkitab. Ketika saya mencoba mensinkronkan dengan beberapa bahasa, ini persis seperti itu. Jadi Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan memakainya. Ini canggih banget loh. Awak dewi ini anak ya awak dewi salah. Kadang-kadang dikoke pakaian dicanggih penggawe dewi. Ini manusia sudah jatuh ke dalam dosa, lari dari hadirat Allah, dicari. Nah, seringkali kadang-kadang ada orang, Tuhan orang Kristen kok orang-orang Adamu kenabi. Ono ayat sing ngomong Adam di mana kamu? Pernah kan lihat seperti itu? Nggak perlu nih Adam ngumpet. Saya bilang begitu. Saya itu salah satu ciri khas saya itu sedikit pelupa. Dan yang paling sering saya lupa kalau pergi kunci, dompet, kacamata. Itu paling sering. Dan aku lu ngomong bojoku biasanya, aku sempat motor menuju sampai budak, bojoku tak ada. Dompet mundi. Wah iya, dia ngomong. Lalu istriku nggak ngomong, dia ngomong, ini kok. Bojoku takut bukan karena tidak ngerti kan. Dompet mana? Wah iya, ketika saya mau turun lari, ya ini, ya sok, wah iya. Nah, kembali ke sini. Di
isi daripada Alkitab yang ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun tadi adalah penciptaan, kejatuhan, dan penebusan. Dan Alkitab bilang, kamu diselamatkan bukan karena kamu berbuat baik, tetapi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Itu dahsyat. Oke, saya mau akhiri Pak Ari, saya beri saya. Tolong kembali ke halaman yang kedua. Oke, Ibrani pasal 10. Saya bacakan sebagai kesimpulan atau penutup dari renungan firman ini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Kapan apa hukum Taurat? Kita tahu intinya ada di hukum Musa tadi. Saya ulangi, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Perhatikan Bapak Ibu. Lalu karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Lalu Kolose 2 ayat 17, semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Itu datang, bukan dating. Itu yang salah, bukan yang ngetik komputer ya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah siapa? Kristus. Di mana malaikat berteriak, menyanyi pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Dengan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah melewatkan, jangan pernah melepaskan karya keselamatan yang sudah direncanakan dari zaman Taman Eden sampai hari ini, tetap sama isinya. Apa itu? Penebusan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Saya persilakan untuk Tuhan.